ila rizqinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Gunung Megang, yang saya hormati Bapak SMPN 3 Gunung Megang beserta anak-anak didik yang selalu diberdayakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua diberinya nikmat, ya, entah itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kemauan, sehingga pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita semua dapat berkumpul di lapangan SMPN Negeri 3 Gunung Megang dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nama Nabi disebut, maka bersalawatlah kepada beliau, ya. Salawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah, berkat pengorbanan beliaulah, berkat kegigihan beliaulah, pada hari ini, pada detik ini, dan pada saat ini kita semua bersama-sama dapat merasakan betapa indahnya nikmat iman, ya, betapa berkahnya nikmat Islam, ya. Semoga kita semua yang berada di sini mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, sebelum ibu mulai ceramahnya, mohon diperhatikan terlebih dahulu, karena nanti di tengah-tengah ceramah atau di akhir ceramah ibu akan memberikan game, ya, dan ibu akan memberikan hadiah kepada kalian, ya, hadiah kepada kalian yang bisa menjawab game. Kemudian hadiah bagi yang tidak memperhatikan ceramah ini, ya, hadiahnya lain, yang itu spesial. Nanti akan ada Pak Dedi, Ibu Rawinda, dan yang lainnya menilai siapa yang paling tidak memperhatikan. Paham? Oke, ibu lanjutkan, ya. Berdirinya ibu di sini akan menyampaikan kultum singkat yang ibu beri judul "Kalau Kau Benar-benar Cinta, Mana Buktinya". Oke, anak-anak ibu, kalau kita benar-benar mencintai seseorang, maka kita akan berani berkorban untuk orang tersebut. Kita akan berjuang untuk orang tersebut, ya. Kita akan melakukan apapun yang kita mampu untuk orang yang kita cintai tersebut. Benar tidak? Kalau kita sudah mencintai seseorang, rasanya mendengar namanya saja kita sudah berbunga-bunga. Ketika, ya, melihat orangnya saja kita sudah bahagia luar biasa. Melihat sepatunya saja sudah berdesir-desir, ya kan? Kalau kita sudah jatuh cinta, kata orang, kalau kita jatuh cinta, ya, kalau cinta sudah melekat, air kucing rasa coklat. Ya, kata orang, kalau cinta sudah melekat, air kucing rasa. Begitu orang yang jatuh cinta. Nah, ya, orang yang jatuh cinta. Dalam hal ini, jatuh cinta yang harus kita manajemen, ya. Pertama, cinta kepada Allah. Dua, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada orang. Ya, di sini ibu akan membahas tentang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ibu, jika kita mencintai seseorang, apa yang kita lakukan? Ya, menyebut namanya tiap detik, ya kan?
dahulu, apakah dia juga mencintai kita? Nah, seberapa besarkah pengorbanannya untuk kita? Seberapa kuatkah perjuangannya untuk mendapatkan kita? Harus kalian ketahui, karena agar tumbuh di dalam hati kita rasa cinta, maka kita harus tahu apakah dia benar-benar mencintai kita. Jangan-jangan cuma PHP, ya kan? Kalau kalian merasa dicintai, buktikan. Mana buktinya? Begitupun kita dengan Nabi Muhammad. Mungkin selama ini orang mengatakan cintailah Nabi Muhammad, ya, rindukanlah beliau, selalulah bersalawat. Tapi apa? Mana buktinya? Ya, apakah Nabi Muhammad juga mencintai kita? Pasti. Buktinya? Mana buktinya? Ibu akan bercerita sedikit. Pada suatu senja di beranda masjid, pada saat itu Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Pas saat itu Nabi Muhammad merunduk. Kemudian jatuhlah air mata Nabi Muhammad. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kau menangis?" Rasulullah menjawab, "Aku sedang merindukan saudara-saudaraku yang mulia." Kata para sahabat, "Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Tidak, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku." "Lalu siapa ya Rasulullah saudara-saudaramu itu?" Rasulullah menjelaskan bahwa dia adalah orang yang tidak pernah melihatku namun mencintaiku, orang yang tidak pernah berjumpa denganku namun rasa cintanya luar biasa untukku, orang yang tidak pernah melihat bersamaku namun rindunya luar biasa untukku. Mereka adalah saudara-saudaraku, mereka yang hidup jauh dariku setelah aku wafat, mereka yang hidup beribu-ribu tahun setelah aku wafat. Mereka adalah saudara-saudaraku. Jadi siapa saudara-saudara Rasulullah itu? Semoga kita umatnya, ya, semoga termasuk kita umatnya, ya, yang disebutkan, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, ya, ribuan tahun yang lalu. Kita belum lahir, kita belum ada, namun Rasulullah sudah merindukan kita. Kata Rasulullah, "Aku merindukan saudara-saudaraku," dengan dalam keadaan menangis. Artinya betapa besar rindu Rasulullah kepada kita. Semoga itu adalah kita. Bukti yang selanjutnya, bukti yang kedua bahwa Rasulullah benar-benar mencintai kita adalah ketika perjalanan Isra wal Mi'raj. Pada saat itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diteruskan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menerima perintah sholat. Ya, untuk apa perjalanan Nabi Muhammad yang sejauh itu? Menerima perintah sholat. Diterima perintah sholat dari Allah kepada Nabi Muhammad yang awalnya berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Namun apa yang terjadi? Rasulullah berjuang. Rasulullah tidak malu, ya, menghadap balik, menghadap. Untuk apa? Minta dispensasi ke Allah. Biar apa? Biar umatnya tidak lelah, tidak mengeluh. Dia khawatir kalau 50 waktu itu diberikan Allah, ya, waktu sholat itu diberikan Allah kepada umatnya, dia khawatir umatnya tidak akan mampu melaksanakannya. Ya, dia khawatir. Akhirnya dari 50 waktu berubah menjadi 5 waktu hingga sekarang kita lakukan. Tapi benar saja
prediksi Rasulullah tidak salah, ya, tidak salah. 5 waktu saja kita sudah sangat tidak mampu melaksanakannya. Buktinya ada yang mengulur-ulur waktu, ada yang bahkan tidak pernah sholat, ada bahkan ketika mendengar sholat tutup telinga, ada azan, ya, ada yang bahkan mendengar azan di TV dimatikan TV-nya. Inilah kekhawatiran Rasulullah. Apa artinya itu? Itu adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Seandainya saja 50 waktu itu langsung diterima oleh Nabi Muhammad, ya, apa yang terjadi? Mungkin tidak ada yang sholat. 5 waktu saja sudah banyak yang lalai. Bukti yang ketiga, anak-anak yang soleh, yang insya Allah sedang berjalan di jalan Allah. Bukti yang ketiga ialah pada suatu malam, di malam bulan Ramadan, Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Di malam pertama ia sholat dengan beberapa sahabat. Besok paginya para sahabat ngomong dengan sahabat-sahabat yang lainnya, "Hei, semalam kami sholat bersama sahabat di masjid." Malam kedua Nabi Muhammad sholat kembali dengan sudah banyak beberapa sahabat yang ikut. Besok paginya sahabat ini menyebarkan kembali ke Tasarruf Madinah bahwa semalam Nabi Muhammad melaksanakan sholat dan kami ikut bersamanya. Dan pada malam ketiga para sahabat sudah berkumpul di masjid. Mereka sudah memenuhi masjid. Yang tua sudah ada, yang muda bahkan lebih semangat lagi untuk mengikuti sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang sekarang kita sebut dengan sholat tarawih. Namun apa yang terjadi? Jam 8 Nabi belum muncul, jam 9 Nabi tidak muncul, jam 10 Nabi tidak muncul. Akhirnya sampai pagi pun Nabi tidak keluar dari rumahnya. Kenapa? Setelah ditanya oleh ibunda Aisyah, Nabi mengatakan, "Aku khawatir jika melihat umatku semangat sekali melakukan sholat ini. Aku khawatir kalau umatku pada saat ini begitu ingin melaksanakan sholat ini. Aku khawatir dan aku takut Allah akan mewajibkan sholat ini dan sholat tarawih ini akan menjadi wajib. Aku khawatir akan membebani umatku nantinya. Aku khawatir umatku tidak akan mampu melakukannya." Itulah alasan Rasulullah. Yang dipikirkan siapa? Kita. Itu adalah bukti cinta Rasulullah kepada kita. Betapa dia cintanya kepada kita. Yang dipikirkannya pada saat itu bukan dirinya, tapi umatnya. Dia berpikir kalau tarawih jadi salat wajib, maka dia yakin bahwa, ya, umatnya tidak akan mampu melaksanakannya. Maka dia tidak keluar malam itu, khawatir Allah akan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dan menjadikan sholat tarawih menjadi sholat wajib. Anak-anak ibu, banyak sekali bukti-bukti cinta Rasulullah kepada kita, dan bahkan hingga akhir hayatnya pun yang disebut Nabi Muhammad adalah kita. Ketika Nabi Muhammad menghadapi sakaratul maut, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, sampaikan kepadaku berita gembira." Kata Jibril, "Ya Muhammad, kau dirahmati oleh Allah. Kau adalah kekasih Allah. Kau boleh masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka." Tapi kata Nabi Muhammad, "Tidak. Bukan berita ini yang ingin aku ketahui. Bukan ini yang ingin aku dengar." "Lalu apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bagaimana dengan umatku sepeninggalan aku nanti?" Kemudian malaikat Jibril menghadap Allah dan menyampaikan lagi pesan Allah kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, "Jika umatmu sepanjang hidupnya melakukan maksiat, namun setahun sebelum ia wafat dia bertobat, maka dia akan masuk surga." "Ya Jibril, itu terlalu lama.
1 tahun itu terlalu lama ya Jibril. Kemudian dikurangi lagi oleh Allah menjadi 1 bulan. Kata Jibril, jika umatmu melakukan maksiat sepanjang hidupnya dan 1 bulan itu ia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi Muhammad? Iya Jibril, itu terlalu lama, umatku tidak akan sanggup. Kemudian Jibril menghadap lagi ke Allah, dikurangi menjadi 1 minggu. Apa kata Rasulullah? Jibril, itu terlalu lama. Akhirnya dikurangi menjadi sehari. Terlalu lama itu ya Jibril, 1 hari itu terlalu lama. Akhirnya Jibril pun menghadap kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Kata Jibril, ya Muhammad, berita ini yang ingin kau dengar, bahwa nanti ketika umatmu melakukan maksiatnya sepanjang hidupnya, namun ketika di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, bahkan ketika mulutnya saja tidak bisa berucap, hanya matanya saja yang mengisyaratkan bahwa ia minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka tenanglah Rasulullah. Tenanglah Rasulullah mendengarnya, ya, keringanan yang diberikan Allah kepada umatnya. Dan ketika sakaratul maut, ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad, ya Israel, ini sakit sekali, ini benar-benar sakit ya Israel. Mengapa sakaratul maut ini benar-benar sakit ya Israel? Kata Israel, ya Rasulullah, ini adalah yang paling ringan. Aku sudah meringankan 70 kali lebih ringan sakaratul maut dibanding dengan manusia biasa. Engkau adalah kekasih Allah, maka aku meringankan sakaratul mautmu 70 kali lebih ringan dari manusia biasa. Ya Jibril, 70 kali engkau ringankan, tapi ini masih terasa sakit ya Jibril. Bagaimana dengan umatku nanti? Ya Jibril, timpakanlah. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah sakit sakaratul maut ini kepadaku, jangan kepada umat-umatku. Yang dipikirkan Nabi Muhammad apa? Detik-detik dia dicabut nyawa, detik-detik dia meninggal. Ya, kalau kata istilah kayak gitu ya. Yang dipikirkannya siapa? Umatnya, bukan istrinya, bukan anaknya, atau apalagi cucunya. Sahabat-sahabatnya pun tidak disebut. Apa yang disebut? Umatnya, ya, umatnya. Dan semoga semua kita di sini adalah umat Nabi Muhammad, ya. Ketika Nabi Muhammad akan terakhir Nabi Muhammad ummati, dan Nabi Muhammad pun meninggalkan kita, meninggalkan para sahabat pada saat itu. Anak-anak ibu, itu adalah bukti betapa Nabi Muhammad benar-benar mencintai kita. Dan tidak sampai di situ saja, ketika di akhirat pun Nabi Muhammad pun tetap memikirkan kita. Pada suatu ketika Nabi Muhammad perang Badar bersama para sahabat, luka pelipis Nabi Muhammad, patah rahang Nabi Muhammad, bahkan betisnya berdarah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, angkat tanganmu, berdoa, niscaya semua musuh itu akan mati, niscaya semua musuh itu akan rata dengan tanah. Angkat tanganmu ya Rasulullah, berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak, doa itu akan kusimpan untuk umatku di yaumil akhir nanti. Doa itu akan kusimpan untuk memberi syafaat kepada umat-umatku di yaumil akhir nanti. Anak-anak ibu, itu adalah bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ia tidak akan masuk surga sebelum ia melihat umat-umatnya pun melangkah ke surga. Dia minta kepada Allah untuk memberi minum kita di yaumil akhir nanti.
mengabulkan. Allah menyiapkan sebuah telaga untuk kita, untuk Nabi Muhammad memberi minum para umat-umatnya. Betapa besar cinta Nabi Muhammad dari dia hidup sampai dia meninggal, bahkan akhirat pun dipikirkannya. Bagaimana dengan umat-umatnya? Namun sekarang pertanyaannya, apakah kita mencintai Nabi Muhammad? Ya. Benarkah kita mencintai Nabi Muhammad? Mana buktinya? Mana buktinya kalau kalian benar-benar mencintai Nabi Muhammad? Ikhwan wa ikhwafillah yang insya Allah berjuang di jalan Allah. Kalau kalian benar-benar mencintai Nabi Muhammad, maka buktikanlah. Bagaimana cara membuktikannya? Sudah kita ketahui, kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, maka kita akan selalu menyebut namanya. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan cari tahu siapa dia, anak siapa, ya kan? Di mana rumahnya, bagaimana orangnya, kita cari tahu. Buat apa? Karena kita mencintai dia. Bahkan kalau kalian punya idola, apapun yang kalian idolakan itu kalian tiru. Misal pada saat masih ibu kecil dulu ada Agnes Monica. Tahu Agnes Monica? Pada saat itu Agnes Monica potong rambutnya yang tidak tahu itu apa namanya. Namun banyak sekali yang mencontohnya, ya, mencontoh potongan rambut seperti itu. Itu adalah idola, ya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jadikanlah Nabi Muhammad satu-satunya idola kalian. Lupakan yang lain. Karena apa? Nabi Muhammad sudah menjamin akhirat kalian, ya. Nabi Muhammad sudah menjamin kalian. Idola-idola kalian tidak tahu dia masuk surga atau ke neraka. Jadi hentikan idola-idola tersebut. Pindahlah idola-idola kalian ke Nabi. Kita selalu menyebutnya dengan apa? Minimal membaca